Tripura berarti 3 kota yang dibangun oleh arsitek besar Asura, yaitu Mayasura. Ketiga kota ini adalah kota-kota besar yang mendominasi dunia. Tetapi karena perbuatan buruk dari ketiga Asura pemilik ketiga kota itu, Tripura lalu dihancurkan oleh Tripurantaka, yaitu Dewa Siwa sendiri. Tiga kota ini terbuat dari besi, emas, dan juga perak, dan masing-masing terletak di bumi, langit, dan juga alam bawah. Baiklah teman, tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Setelah kematian Tarkasura yang dibunuh oleh Kartike, putra-putra dari Tarkasura yaitu Tarakaksa, Vidyonmali, dan Viravana melakukan pertapaan yang berat kepada Dewa Brahma untuk mendapatkan sebuah anugerah. Dewa Brahma pun senang dengan pertapaan mereka dan muncul di hadapannya. Mereka lalu meminta agar mereka menjadi abadi. Namun Dewa Brahma menolaknya karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Kemudian mereka meminta agar diberkati dengan benteng yang tak tertembus dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun itu. Dewa Brahma sekali lagi menyangkal bahwa di dunia tidak ada yang bisa abadi. Setelah berpikir begitu lama, mereka lalu meminta agar ketiga kota ini hanya bisa dihancurkan dengan 1 kali anak panah saja. Dan itu pun pada saat kota ini berada dalam posisi sejajar, dan secara praktis tidak mungkin bagi siapapun yang bisa menembakkan panah seperti itu. Setelah mendengar permintaan mereka ini, Dewa Brahma lalu memberkati mereka bahwa kota seperti itu akan segera dibangun. Ketiga kota ini lalu dibangun dengan indah oleh Mayasura. Yang pertama, kota dengan dinding besi terletak di dunia bawah. Yang kedua, kota dengan dinding perak terletak di bumi. Dan yang ketiga, kota dengan dinding emas terletak di surga. Ketiga kota itu terus bergerak dan bergerak sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah berada dalam satu baris, kecuali untuk beberapa saat, yaitu ketika Naksatra Pushya akan berhubungan dengan bulan. Oleh karena itu, ketiga putra Tarkasura diyakinkan bahwa mereka aman-aman saja. Karena akan menjadi tugas yang sulit untuk menghancurkan kota-kota yang tidak dapat ditembus tersebut, yang hanya akan sejajar sesaat dan hanya dalam 1 anak panah. Asura pun dari segala penjuru dunia mulai berbondong-bondong ke Tripura untuk tinggal di sana. Setelah beberapa tahun, pengaruh jahat yang melekat pada Asura mulai muncul dan mereka mulai menindas yang baik dan menyiksa yang mulia. Sementara itu, ketika Mayasura sedang melakukan pemujaan pada Dewa Siwa, setan-setan lainnya menyerangnya dan juga menyerang para dewa, sekaligus menghancurkan kedamaian dunia. Ketika para dewa sudah mulai putus asa, mereka menemui Dewa Brahma dan memohon bantuannya. Karena Dewa Brahma sendiri yang memberikan anugerah pada ketiga iblis itu. Dewa Brahma lalu menyuruh para dewa untuk menemui Dewa Siwa. Para dewa kemudian menemui Dewa Siwa dan menceritakan seluruh kejadian tentang kota Tripura dan kehancurannya yang hanya dapat dilakukan dengan 1 anak panah. Dewa Siwa lalu berjanji akan membantu mereka. Setelah itu, para dewa lalu kembali untuk berperang dengan para Asura dalam perang yang sangat besar. Mereka juga dibantu oleh Nandi, pemimpin pasukan ganas Dewa Siwa. Meskipun Vidyonmali dibunuh oleh Nandi dan beberapa Asura lainnya dibunuh dalam perang, mereka berhasil dihidupkan kembali oleh air di kota Tripura yang memiliki kekuatan magis. Saat perang berkecamuk, para dewa terus berjuang menandingi para Asura yang menggunakan kekuatan magis untuk efek yang besar dalam perang. Suatu hari ketika waktunya kota itu akan segera sejajar, Dewa Siwa memerintahkan agar sebuah kereta dibuat dari mana ia akan melawan ketiga Asura itu. Kereta perang ini dirancang sangat berbeda.
Bumi atau Pertiwi menjadi keretanya, matahari dan bulan menjadi roda-rodanya. Dewa Brahma sendiri yang menjadi kusirnya, sedangkan Gunung Meru menjadi busurnya dan naga Basuki menjadi tali busurnya. Selain itu Dewa Wisnu sebagai anak panahnya dan Dewa Agni sebagai ujung anak panahnya, sedangkan Dewa Bayu berada di bagian belakang anak panah. Semua dewa lainnya memiliki tempat dan bentuk mereka sendiri di dalam kereta. Sama seperti kota-kota yang sejajar, ketika hari di mana Pusya Naraksatra diposisikan dengan tepat, Dewa Siwa mulai memasang busur dengan anak panahnya. Para dewa sangat gembira karena Tripura akan segera dihancurkan. Para dewa lalu mulai berpikir bahwa karena mereka bagian dari kereta perang, tanpa mereka Dewa Siwa tidak akan bisa menghancurkan Tripura. Para dewa mulai sombong akan dirinya sendiri. Dewa Siwa kemudian mengetahui apa yang dipikirkan oleh para dewa. Ia lalu menunda dan tidak membidikkan panahnya dan hanya tersenyum. Dewa Brahma mulai khawatir dengan ini karena kota Tripura akan segera sejajar. Namun Dewa Siwa masih belum siap dengan busurnya. Dewa Brahma lalu mulai memberitahu para dewa untuk mengubah pikiran buruk mereka dan meminta Dewa Siwa untuk mengampuni kesalahan para dewa. Setelah semuanya diperbaiki, Dewa Siwa lalu menembakkan panahnya ke kota Tripura dan ketiga kota itu terbakar sekaligus. Ketika Dewa Siwa duduk di kereta sebelum berperang, kereta tidak dapat bergerak maju karena berat para dewa. Dewa Wisnu kemudian mengambil bentuk sebagai banteng lalu menyeret keretanya. Setelah itu, menjadi bendera dengan simbol banteng yang berada di atas kereta. Dewa Siwa menyesali tindakannya karena dia tidak melindungi Mayasura yang merupakan pemujanya yang agung yang masih berada di kota Tripura itu. Menyadari hal ini, Dewa Siwa menyuruh Nandi, dan Nandi berlari mendahului panah Dewa Siwa dan memberitahu Mayasura bahwa Tripura akan segera terbakar. Seketika Mayasura melarikan diri dari Tripura, meninggalkan kota besar yang telah dibangunnya yang akan segera menjadi abu oleh panah Dewa Siwa. Karena penghancuran Tripura ini, Dewa Siwa kemudian dikenal sebagai Tripurantaka. Baiklah teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kalian agar admin tambah semangat mengupas kisah-kisah yang menarik yang masih jarang diketahui. Terima kasih.